Ya, kita coba sesi 4. Nah, sesi 4 ini sebenarnya ya hampir sama kalau ngitung-ngitung, tinggal rumusnya aja kan. Cuman ini yang menarik apa? Kita bisa membuat penampilannya seperti apa yang kita hendaki. Misalnya ngitung persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Dibuat dengan JavaScript. Anda udah tahu ngubah ini di mana kan? Nah, sekarang kalau kita lihat, masukin koefisiennya, kita hitung. Nah, persamaannya kan kalau kita tahu koefisien A, koefisien B, koefisien C, persamaannya tulisnya bisa di X kuadratnya bisa diangkat 2. Nah, ini menarik nih. Menarik sekali sehingga apapun yang kita inginkan itu bisa kita buat dengan JavaScript. Oke, kita lihat aja, tidak terlalu panjang-panjang ya. Karena ini hanya perubahan saja dari yang sesi 4 tadi. Ada penjumlahan sudah saya jelaskan tadi ya. Sekarang fokusnya ke penampilan dari ya seperti kita ngetik dengan Word gitu ya. Oke. Ini enggak susah-susah ya, sama aja ya. Cuman sekarang ada 3 inputannya, tombol hitungnya udah ada, sama di sini kita masukin bagian input tersendiri, ditutup di sini, kemudian tampilan luarannya tersendiri ya. Jadi bagian input ini. Nah, kita ngetik masuk di sini. Misalnya koefisien A, ini mesti dihitung dulu ya, kalau enggak nanti dapat X1, X2-nya itu bisa negatif. Ini udah saya hitung-hitung sehingga datanya ini udah data ya yang valid untuk contoh gitu ya. Nah, tekan tombol hitung akan tampil ini. Ya. Kita lihat itu tidak terlalu susah karena ini sudah kita jelaskan di atas tadi. Nah, kemudian ini untuk JS-nya ya. Ganti tadi start, ini mulai, boleh. Silakan tekan tombol, boleh ya. Nah, ini juga masuk A, masuk B, masuk C, diterima string masuk A, string B. Nah, ini lebih enak kan, lihatnya lebih teratur ya. Nah, kemudian dipotong ya. Yang masukkan string A ini harus sama, masukin ke potong. Nah, yang dipanggil nanti yang dipakai potong di sini. Potong A, potong B, potong C. Nah, ini udah jelas. Tadi tinggal ubah di sini aja tabel persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC ya, italik gitu ya. Ini enggak ada masalah. Kemudian sama ini ya, bagian ini tanda petik sampai tanda petik ini diterima di judul. Potong A diterima di area A, potong B di area B, potong C di area C. Ini jangan sama ini karena dia parameter passing ya. Tampil. Nah, ini inner HTML-nya di bawah ya. Oke, sama di sini enggak jadi masalah. Kemudian nah, ini dia. Ya kan? Kan tadi kalau judul sudah jelas. Area 1, area 2 isi angka, area 3 isi angka. Tampilnya yang ini kan. Nah, judul dulu, judul kolom. Nomor, koefisien A, koefisien B, konstansa ya, kemudian X1. Nah, X1-nya kan turun ke bawah. Nah, ini tulis sub. 1 sub garis miring. Ya. Jadi ini HTML yang bisa dimasukin langsung ke sini. Ya. Anda perhatikan di sini kalau kita lihat ya, nomor ya langsung ya. Kemudian ini maksud T-head, T-body. Selesai. Dapat tulisan ini. Ini. Aneh. Angka 1-nya ke bawah, angka 2-nya ke bawah nih. Ya. Di sini kita nulisnya sama seperti kita nulis HTML biasa. Terima dia ya. Oke. Nah, selesai judul kolom. Selesai judul kolom, nulisnya di sini. Judul kolom. Konten pertama. Ya. Kemudian kita cek banyaknya array berapa, array A aja karena dia pasangan kan. Maka kita cukup banyak A aja. Kemudian kita hitung. Nah, ini perhitungan ini. Masukin satu-satu ya. Dan seterusnya jelas ini. Nah, ngitung A plus ya, ini dia.
ya, D, A, ya, angkanya berapa, kita terima dalam variabel nih di. Nah, ini juga super, berarti X kuadrat kan? Ya, kemudian nilainya berapa? Terus X plus C yang diterima di sini, ya. Anda perhatikan lagi ya, C ini angka untuk ngitung, yang CC ini karakter yang ditampilkan. Oke, nah lanjut, nah ngitung X1 min B plus minus akar B kuadrat gitu, min 4AC ya, bagi 2A gitu ya. Nah B yang ini kan diterima di sini. Nah mat akar kan square, tapi harus ada mat, ini fungsi matematik. Fungsi matematik, metode square dari matematik ya. Nah akar poin itu kuadrat ya, yang tadi kemarin ya, akar kuadrat B min B plus minus akar B kuadrat ya, B-nya di 2, ya ini pangkat, jadi mau pangkat berapa, kalau B-nya dia kita pangkat 2, kemarin pangkat 3 ya itu ya, pangkat 3 di sini, kalau kita pangkat 3, ini kebetulan kuadrat B-nya, min 4 kali A kali C gitu ya, A-nya yang ini, B-nya C-nya yang ini. Oke, CC untuk tulisan ya. Oke. Nah kalau itu tadi konten ya, konten ini ditambah ke sini ya. Ya mulai array-nya jalan satu-satu. Kalau di sini tadi konten doang, kemudian isi yang ini ditambah dengan isi yang ini, karena ada plus di sini, dimasukkan ke konten lagi itu. Oke. Nah ini diatur sedemikian rupa tampilan untuk ini 1, 2, 3 baris ini kita tampil satu-satu. Nah ini perintahnya. Konten plus, mana konten plus tadi? Ini konten, kemudian ini konten plus. Jadi pertama, TR pertama, I-nya dipilih 1, jadi nomor 1 kan. Terus A, berapa koefisien A, berapa nilai A, berapa nilai B, ya kan? Berapa nilai C, ya kan? Baru X1-nya berapa, hasil hitungan, ini X2-nya berapa, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat, ya benar ya. Jadi, ini aja nih. X1, X2, yang ini ikut ya. Mana dia? Jawaban mana? Oke. Tag alignment center, TR, D. Ya. Ini D. Nah, D-nya kan tulisannya ini. Jadi Anda lihat AA, ini array yang satu tadi. Jadi ini string. Ini value. Yang A ini numerik. Numerik ini string. Ya, yang akan ditampil taruh di sini. Jadi string ditambah string. Nah ya, ini super di pangkat 2. Ditambah string, ditambah string, ditambah string. Jadi kita ubah di sini. Ya. Ini numerik, ini string, ini numerik, ini string. Ini numerik, ini string. Digunakan di sini, D. D jadi ya kalau kita tampilkan di sini berarti dia string juga kan? Ini D. Ya. Selnya habis satu baris. Satu baris terus berulang sehingga kita dapat tampilannya begini. Ada 3 kali ya. Dah. Sehingga berubah di situ. Mana konten plus tadi? Oke, sampai sini sampai sini. Selesai kan? Selesai. Tutup. Karena di atas di paling konten tadi kan kita ada buka mana dia body. Ini buka body kan, table body kita buka di sini, nutupnya di sini. Setelah akhir for ditutup, tabelnya juga ditutup karena tabelnya kita buka di sini kan. Mana dia konten, nah judul,
The-head, mana tabel yang dibukanya? Yang jelas ada yang dibuka, kemudian the-head, the-body. Oke. Oh ini tabel tersendiri untuk judul ya. Ntar dulu sebentar, mana dia tadi? The-head, konten, biar judul ya. Ini bukanya di sini. Nah, bukanya tabel, terus ada pengaturan kan? Nah, tabelnya diatur di sini. Kita minta tengah, bordernya 1, ada cell padding, jadi dengan garis itu ada jarak gitu. Tapi kok 0 dia mepet dia ini. Yang kelima nih cell padding, jadi setiap sel itu dia agak berjarak dari garisnya. Ini loh. Kita lihat. Nah ini. Ya di samping dia melar sendiri, tapi ini ada jarak nih. Ini ada jarak, ini cell padding. Ya. Kalau Anda nolkan ini rapet gitu loh. Ya. Kalau ini ngikut atas judul kolom. Jadi tergantung mana yang panjang gitu dia ngikut. Ya melar sendiri dia. Oke. Kalau ini jarak kok 1 Pak, ya ini atasnya gede. Gitu ya. Sampai di situ kita selesai dengan JS-nya. Nah, selesai konten tadi ya. Plus tadi udah sini tutup, selesai tabelnya. Baru tampilkan. Nah, tulisan tampil ini harus sama dengan yang di mana dia ini, yang pemanggilannya. Jangan beda nih, kalau beda nggak ketemu. Ya. Jadi ini parameter dilempar lagi ke bolak balik, masuk lewat sini, pintu lah istilahnya. Ya. Judul yang ini masuk di sini, yang masuk nanti keluarnya juga lewat sini gitu. Ya. Itu maksudnya dengan fungsi parameter passing istilahnya. Pintu keluar, pintu masuk gitu ya. Oke, nah kalau stylenya mungkin nggak ada perbedaan, ada atur-atur aja. Kalau mau beda-beda gitu ya. Terus nama filenya jangan sama. Kalau sama nanti berubah semua ke aplikasi yang lain gitu. Nah, kalau Anda menghendaki antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain tampilannya beda. Tapi kalau semua aplikasi yang Anda buat mau satu stylenya, ya satu aja nama filenya gitu. Dipanggil sekali. Jadi atur di sini nama file bisa manggilnya diatur. Oke, sampai di situ sesi 4. Ya, sesi 4. Silakan kalau ada pertanyaan.